Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Haryati SEMAKS dan Ibu Elizabeth Putri Visandra SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas J013. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membahas tentang current liabilities, provisions, and contingency. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Friska Dwi Rahmadani dengan NPM akhir 054. Yang kedua, Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Yang ketiga, Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Yang keempat, Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Yang kelima, Melody Reni Vania Sihotang dengan NPM akhir 249. Yang keenam, Bilariel Haris Arroyan dengan NPM akhir 312. Dan yang terakhir, Brian Samuel Weju dengan NPM akhir 429. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal liabilitas jangka pendek berupa wesel berbunga. Soalnya adalah pada tanggal 1 Oktober 2025, PT Makmur Sentosa meminjam uang dari Bank Sejahtera sebesar Rp24 juta. Sebagai bukti hutang, PT Makmur Sentosa ini menandatangani wesel berbunga 12% per tahun dengan jangka waktu 4 bulan. Untuk instruksinya yaitu buat jurnal penerbitan wesel, jurnal penyesuaian per 31 Desember 2025, dan jurnal pelunasan wesel pada saat jatuh tempo. Baik, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu jurnal penerbitan wesel pada 1 Oktober 2025. Nah, saat pinjaman diterima ini, perusahaan memperoleh kas dan memiliki kewajiban berupa wesel bayar. Jadi, jurnalnya yaitu kas pada wesel bayar sebesar Rp24 juta. Ini besarnya dari besarnya pinjaman tadi ya. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2025, perusahaan harus mengakui bunga yang sudah menjadi beban selama periode Oktober sampai Desember. Nah, untuk perhitungan bunganya yaitu pokok dikali suku bunga dikali waktu. Pokoknya adalah 24 juta, suku bunganya 12%, dan waktunya yaitu 3/12. Kenapa kok 3/12? Karena kan ini tuh periodenya Oktober, periode diterima pinjaman tadi, sampai tanggal 31 Desember. Oktober ke Desember ini kan 3 bulan, jadi di sini 3/12, sama dengan Rp720.000. Karena bunga tersebut sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar, maka dibuat jurnal penyesuaiannya yaitu beban bunga pada hutang bunga sebesar Rp720.000. Nah, yang ketiga yaitu jurnal pelunasan wesel pada saat jatuh tempo. Nah, jatuh temponya ini 1 Februari 2026 karena jangka waktunya tadi kan 4 bulan. Nah, untuk perhitungan bunga totalnya yaitu 24 juta dikali 12% dikali 4/12 sama dengan Rp960.000. Nah, untuk total pembayaran atau kas yang harus dikeluarkan yaitu berarti 24 juta ditambah Rp960.000 sama dengan Rp24.960.000. Karena sebelumnya ini sudah diakui utang bunga sebesar Rp720.000, maka bunga yang belum diakui ini sebesar Rp960.000 dikurangi Rp720.000 sama dengan Rp240.000. Jadi jurnal pelunasannya yaitu wesel bayar 24 juta, utang bunga 720.000, beban bunga 240.000, pada kas sebesar 24.960.000. Sekian untuk soal berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095.
Di sini saya akan membahas soal provisi yang dimana PT Sentosa Abadi memproduksi mesin industri dan mulai menjualnya pada bulan Juli tahun 2023 selama semester kedua tahun 2023 dari bulan Juli sampai bulan Desember. Perusahaan tersebut berhasil menjual 500 unit mesin dengan harga 30 juta rupiah per unit secara tunai. Garansi yang diberikan yaitu selama 2 tahun. Berdasarkan pengalaman masa lalu, estimasi biaya garansi rata-rata yang diperoleh yaitu Rp1.200.000 per unit. Selama tahun 2023, PT Sentosa Abadi telah mengeluarkan biaya garansi aktual sebesar Rp120 juta untuk suku cadang dan jasa. Pertanyaannya, pertama, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan mesin. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat pengeluaran biaya garansi aktual. Yang ketiga, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember tahun 2023 untuk mengakui estimasi sisa liabilitas garansi. Dan yang keempat yaitu berapa nilai liabilitas garansi yang dilaporkan per tanggal 31 Desember tahun 2023 di neraca. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan soal provisi di kasus PT Sentosa Abadi, di mana diketahui di soal jumlah unit mesin terjual yaitu 500 unit, harga jual per unit 30 juta rupiah, masa garansi 2 tahun, estimasi biaya garansi per unit Rp1.200.000 dan biaya garansi aktual pada tahun 2023 sebesar Rp120 juta. Yang pertama, kita mencatat jurnal penjualan mesin. Karena terjual 500 unit dengan harga 30 juta rupiah per unitnya, maka total penjualan yaitu sebesar 15 miliar. Jurnalnya kita catat debit kas, kredit pendapatan penjualan sebesar 15 miliar. Yang kedua, kita mencatat jurnal biaya garansi aktual yang telah dikeluarkan. Karena biaya garansi aktual yang telah dikeluarkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 120 juta rupiah, maka jurnalnya kita catat debit beban garansi dan kredit kas sebesar 120 juta rupiah. Yang ketiga, kita membuat jurnal penyesuaian liabilitas garansi yang diperoleh dari yang pertama, kita menghitung total estimasi biaya garansi yaitu jumlah unit terjual 500 unit dikali dengan estimasi biaya garansi per unit Rp1.200.000. Maka totalnya yaitu Rp600 juta. Kemudian kita kurangi dengan biaya garansi aktual yaitu sebesar Rp120 juta. Maka hasilnya yaitu Rp480 juta. Jurnalnya penyesuaian gimana? Jurnal penyesuaiannya kita catat beban garansi di debit dan kredit liabilitas garansi sebesar Rp480 juta dan nilai liabilitas garansi di neraca pada tanggal 31 Desember tahun 2023 yaitu sebesar Rp480 juta. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Melody Renifania Siotang dengan NPM akhir 249. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang soal kontingensi. Di sini kelompok kami mengambil kasus PT Sentosa yang dimana soalnya yaitu sebagai berikut. PT Sentosa menghadapi gugatan hukum dari salah satu pelanggannya pada tanggal 31 Desember 2025. Pelanggan tersebut menuntut ganti rugi sebesar 400 juta karena produk yang dibeli dianggap cacat dan menyebabkan kerugian. Berdasarkan pendapatan pengacara perusahaan, kemungkinan PT Sentosa kalah dalam gugatan atau yang dianggap sebagai probable, jumlah kerugian dapat diestimasikan secara andal sebesar 400 juta. Pertanyaannya yaitu yang pertama, tentukan jenis kontingensi pada kasus di atas. Yang kedua, tentukan perlakuan akuntansi yang tepat. Lalu yang ketiga yaitu buat jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2025. Lalu yang keempat, bagaimana penyajian kasus tersebut dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu dengan menjawab soal kontingensi. Diketahui dari kasus di atas, pelanggan melakukan gugatan pada tanggal 31 Desember 2025. Nilai tuntutan yang diajukan pelanggan adalah sebesar 400 juta. Berdasarkan pendapat pengacara, yang pertama, kemungkinan perusahaan kalah dalam gugatan. Yang keempat, kerugian dapat diestimasikan secara andal. Lalu yang kelima, yaitu estimasi kerugian yang harus ditangguhkan perusahaan sebesar 400 juta.
Untuk pertanyaan yang pertama, menentukan jenis kontingensi dalam kasus ini. Jenis kontingensi dalam kasus ini adalah kewajiban kontingensi atau contingent liability karena terdapat ketidakpastian mengenai hasil gugatan yang akan diputuskan di masa depan. Kategori yang kemungkinan terjadi adalah probable atau kemungkinan besar terjadi karena pengacara menyatakan perusahaan kemungkinan besar akan kalah. Lalu yang kedua yaitu untuk menentukan perlakuan akuntansi. Kita melihat dua syarat utama. Pertama, kemungkinan terjadinya kerugian bersifat probable atau kemungkinan besar terjadi. Lalu yang kedua, jumlah kerugian dapat diestimasi secara andal. Karena kedua syarat tersebut terpenuhi, maka perusahaan harus mengakui kewajiban dan kerugian dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga, jurnal yang diperlukan perusahaan. Jurnal yang dibuat adalah mendebitkan akun kerugian gugatan hukum sebesar 400 juta dan mengkreditkan utang gugatan hukum sebesar 400 juta. Lalu yang keempat, pernyataan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, kerugian gugatan hukum akan disajikan sebagai beban pada laporan laba rugi. Sedangkan, utang gugatan hukum akan disajikan sebagai kewajiban pada laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi, kesimpulannya adalah karena gugatan tersebut bersifat probable atau nilainya dapat diestimasi, maka kewajiban harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan, bukan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan saja. Perkenalkan, nama saya Fenska Dwi Rahmadani dengan NPM akhir 054. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tugas week 13 nomor 4. Nah, pada tugas ini kelompok kami menggunakan PT Vale Indonesia Tbk sebagai objek analisis. PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan produksi nikel, di mana perusahaan ini beroperasi di Indonesia dengan wilayah operasi utama di Sorowako, Sulawesi Selatan. PT Vale Indonesia Tbk merupakan bagian dari grup Vale dan sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten INCO. Dengan produk utama yang dihasilkan perusahaan adalah nikel mate yang digunakan sebagai bahan baku industri logam, termasuk industri baterai kendaraan listrik. Selain itu, perusahaan ini berfokus pada kegiatan operasional pertambangan, di mana PT Vale Indonesia juga menerapkan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ini dipilih karena memiliki informasi yang jelas mengenai liabilitas jangka panjang, provisi, dan kontingensi dalam laporan keuangannya. Baik, perkenalkan nama saya Zaman Zaya Kanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai tugas keempat, yaitu analisis liabilitas jangka pendek PT Vale Indonesia Tbk tahun 2023. Sebelum itu, kita harus tahu mengenai pengertian liabilitas jangka pendek terlebih dahulu. Jadi, liabilitas jangka pendek itu merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, total liabilitas jangka pendek PT Vale Indonesia Tbk adalah sebesar 216.727.000 US dollar. Nah, komponen-komponennya itu terdiri dari yang pertama, utang usaha dibagi menjadi 2, yaitu utang usaha pihak-pihak berelasi sebesar 312.000 US dollar dan utang usaha pihak ketiga sebesar 140.515.000 US dollar. Kemudian ada akrual sebesar 33.843.000 US dollar. Nah, akrual ini merupakan beban yang sudah terjadi namun belum dibayarkan, seperti itu. Kemudian ada liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar 25.070.000 US dollar. Nah, liabilitas ini tuh berkaitan dengan kewajiban perusahaan kepada karyawannya.
Kemudian ada pajak lainnya sebesar 2.821.000 US dollar. Kemudian ada liabilitas sewa sebesar 5.543.000 US dollar. Kemudian ada liabilitas atas pembayaran berbasis saham sebesar 110.000 US dollar. Kemudian ada provisi atas penghentian pengoperasian aset sebesar 6.422.000 US dollar. Nah, provisi atas penghentian pengoperasian aset ini merupakan estimasi biaya yang dikeluarkan perusahaan saat menghentikan atau menutup aset tertentu, seperti itu. Dan yang terakhir ada liabilitas keuangan lancar lainnya sebesar 2.091.000 US dollar. Jadi dari data tersebut itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar liabilitas jangka pendek dari PT Vale Indonesia Tbk pada tahun 2023 ini berasal dari utang usaha kepada pihak ketiga, akrual, dan liabilitas imbalan kerja, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bilarial Haris Arroyan dengan NPM 2501-3010-312. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana profesi PT Vale tersaji dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023. Berdasarkan laporan tersebut, PT Vale hanya mencatat satu jenis provisi, yaitu provisi atas penghentian pengoperasian aset yang diungkapkan dalam catatan 28. Provisi ini disajikan di dua kelompok liabilitas sekaligus. Pertama, pada liabilitas jangka pendek sebesar 6,4 juta dolar AS. Angka ini baru muncul di tahun 2023, karena tahun 2022 tidak ada bagian lancar. Kedua, pada liabilitas jangka panjang sebesar 77,5 juta dolar AS. Total provisi PT Vale per 31 Desember 2023 adalah 83,9 juta dolar AS atau setara 1,3 triliun rupiah. Pembagian ini mencerminkan bahwa sebagian kewajiban akan segera jatuh tempo, sementara sebagian besar lainnya masih bersifat jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam isi provisi PT Vale berdasarkan catatan 28. Provisi atas penghentian pengoperasian aset merupakan kewajiban hukum PT Vale untuk menanggung biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang sebagai konsekuensi dari kegiatan penambangan nikel yang dijalankan selama ini. Jika kita cermati pergerakan saldonya di tahun 2023, saldo awal 21 juta dolar AS ditambah penambahan penyisian 9,4 juta, beban akresi 3,2 juta, dan dampak selisih kurs 0,4 juta dolar AS. Hasilnya, saldo akhir menjadi 83,9 juta dolar AS. Provisi ini dihitung menggunakan tingkat diskonto bebas risiko Indonesia sebesar 5,22%. Biayanya diperkirakan terjadi pada tahun 2024 hingga 2028 untuk reklamasi, serta 2045 hingga 2060 untuk penutupan tambang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aset dan liabilitas kontingensi, reklamasi tambang dan penutup tambang. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 PP 78 2010 mengharuskan seluruh perusahaan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito, berjangka, bank, garansi, atau pada kondisi tertentu yang dapat menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam laporan keuangan. Pada tanggal 28 Februari 2014, KESDM menerbitkan Peraturan Nomor 7 2014, Peraturan Menteri Nomor 7 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 2014, salah satu persyaratan untuk dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi adalah terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya setidaknya 40% dari total
saham yang dimiliki. Guna memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 2014, perseroan telah melakukan penyesuaian bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi mulai. Baik, sekian paparan materi dari kami kelompok 5. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian